Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Mahelda. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada video kali ini saya akan membahas tentang soft skills. Sebelum itu jangan lupa like dan subscribe dulu. Soft skills. Apa sih soft skill itu? Soft skill adalah kemampuan atau keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain atau interpersonal, dan keterampilan dalam mengatur diri sendiri atau yang disebut juga dengan intrapersonal. Pada video kali ini kita akan lebih mengenal tentang atribut-atribut soft skills. Ada apa saja sih? Yuk kita simak. Atribut yang pertama, transforming character dan transforming beliefs. Transforming character merupakan perubahan sikap seseorang dalam kehidupan nyata sehari-hari yang berproses secara berangsur-angsur. Strategi konversi karakter menurut MC Grau, jadilah diri sendiri yang unik, berkembang terus-menerus. Buatlah diri kamu menarik jika ingin menarik orang lain, bertanya pada diri sendiri, bersahabat dengan orang lain, mendukung orang lain, mengembangkan talenta yang kamu miliki, menjaga kondisi fisik, berbagi dengan orang lain, dan cobalah untuk tidak tenggelam. Sementara transforming beliefs merupakan suatu keyakinan kita pada kemampuan kita sendiri yang sangat mempengaruhi aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Keyakinan tersebut didasarkan pada 4 hal. Yang pertama, pengalaman akan kesuksesan. Banyak orang mengatakan bahwa pengalaman adalah pelajaran yang paling berharga, atau dalam bahasa Inggris, the experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru terbaik. Oleh karena itu, pengalaman yang berhubungan dengan kesuksesan adalah yang paling berpengaruh terhadap keyakinan pribadi, karena pengalaman tersebut merupakan pengalaman yang didasarkan pada pengalaman yang nyata. Yang kedua, pengalaman individu lain. Individu tidak akan menganggap kegagalan dan kesuksesan sebagai sumber kepercayaan diri. Namun, keyakinan seseorang juga bisa dipengaruhi oleh pengalaman orang lain. Lingkungan orang lain akan mempengaruhi satu sama lain. Dalam lingkungan ini, satu orang akan mengamati keberhasilannya dalam bidang tertentu bersama-sama dengan orang lain. Ini akan mempengaruhi keyakinan individu tentang kemampuannya. Yang ketiga, persuasi verbal. Keyakinan juga bisa datang dari bujukan verbal yang hampir mirip dengan motivasi. Bujukan lisan adalah ajakan atau dorongan yang digunakan untuk memastikan bahwa seseorang memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang keempat, keadaan fisiologis. Penilaian seseorang atas kemampuan mereka untuk melakukan tugas sebagian dipengaruhi oleh kondisi fisiologis. Kemudian ada change stress management. Change management adalah metode untuk mengubah individu, tim, dan organisasi pada masa depan yang diinginkan. Tujuannya adalah untuk merencanakan dan mengimplementasikan strategi perubahan, mengontrol perubahan, dan membantu orang beradaptasi dengan perubahan. Ada beberapa tahap change management. Yang pertama, identifikasi perubahan. Tahap ini, individu dapat mengenali kebutuhan akan perubahan dan menentukan jenis perubahannya. Yang kedua, perubahan rencana. Dalam tahap ini, perlu diperhatikan adanya faktor pendukung agar perubahan dapat dilakukan dengan tepat. Yang ketiga, tahap implementasi. Pada tahap ini diharapkan akan terjadi proses pencairan, perubahan, dan pembekuan. Yang keempat adalah tahap evaluasi dan umpan balik. Diperlukan data pada tahap ini untuk evaluasi. Hasil evaluasi dapat diumpankan kembali ke tahap pertama agar berdampak pada perubahan yang diperlukan berikutnya. Sementara stress management adalah upaya untuk mencegah stres, keterampilan seseorang untuk memprediksi, mencegah, mengelola, dan pulih dari ancaman dan ketidakmampuan untuk menanggapi tekanan yang dirasakan. Ada cara mengatasi stres. Yang pertama, minimalkan dan kendalikan faktor-faktor apa saja yang menjadi pemicu stres, kemudian menetralkan efek stresnya, dan tingkatkan kemampuan kamu dalam menahan stres. Atribut selanjutnya yaitu time management.
Time management merupakan tindakan atau proses perencanaan dan pelaksanaan pemantauan sadar waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Langkah-langkah time management yang pertama adalah penetapan prioritas, kemudian melakukan penjadwalan, dan tahap pelaksanaan. Manfaat time management. Apa sih manfaat time management itu? Time management dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang, menurunkan stres, meningkatkan kepuasan kerja, dan meningkatkan aspek kesejahteraan lainnya. Time management juga menghadirkan skills, tools, dan kemampuan melakukan hal yang benar pada waktu yang benar. Atribut selanjutnya, kreatif, critical, and analysis thinking. Creative thinking atau berpikir kreatif merupakan kemampuan untuk merumuskan masalah, membuat dugaan, menghasilkan ide baru, dan mengkomunikasikan hasil-hasil. Creative thinking memiliki 5 aspek atau indikator. Yang pertama, fluency atau kelancaran, flexibility, keluasan, originality, keaslian, elaboration, merinci, dan metaphorical thinking atau berpikir metafora. Critical thinking atau berpikir kritis adalah reflektif pengambilan keputusan kebijaksanaan dalam pemecahan masalah tentang apa yang harus dipercaya dan melakukan proses intelektual. Berpikir kritis juga dapat membuat peserta didik mampu mengambil keputusan secara mandiri, membantu peserta didik memiliki keterampilan, membuat penilaian, dan memecahkan masalah yang tidak diketahui. Ada 4 komponen critical thinking. Yang pertama, menganalisis argumen. Yang kedua, membuat kesimpulan dengan menggunakan penalaran induktif atau deduktif. Yang ketiga, menilai atau mengevaluasi. Dan yang keempat adalah membuat keputusan atau memecahkan masalah. Analysis thinking. Berpikir analisis adalah usaha seseorang untuk membagikan masalah ke dalam beberapa subbagian dan menentukan hubungan yang logis dari permasalahan yang ada. Untuk dapat berpikir analisis, diperlukan kemampuan berpikir logis dalam mengambil kesimpulan terhadap suatu situasi. Dapat juga dikatakan bahwa berpikir analisis merupakan usaha untuk memperoleh kesimpulan dengan aturan logika dan fakta-fakta yang ada, agar valid sesuai dengan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya. Atribut yang kelima yaitu goal setting and life purpose. Goal setting atau penetapan tujuan adalah sebuah teori kognitif dengan dasar pemikiran bahwa setiap orang memiliki suatu keinginan untuk mencapai hasil spesifik atau tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Hal ini diasumsikan bahwa perilaku seseorang memiliki maksud atau tujuan tertentu dan bahwa tujuan tersebut mengarahkan dan memperkuat individu atas apa yang mereka lakukan. Robin mengemukakan bahwa penetapan tujuan mempengaruhi proses belajar dengan cara mengarahkan perhatian dan tindakan, memobilisasi pengerahan usaha, memperpanjang lamanya pengerahan usaha, dan memotivasi individu untuk mengembangkan strategi yang relevan untuk mencapai tujuannya. Life purpose. Damon, Menon, and Brown mendefinisikan tujuan hidup sebagai keinginan jangka panjang yang stabil dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan, mencapai sesuatu yang berarti bagi individu, dan mendorong seseorang untuk berinteraksi secara produktif dengan dunia luar. Ada 4 aspek penting dalam tujuan hidup. Yang pertama, komitmen. Komitmen merupakan aspek penting tujuan hidup. Seseorang mulai mengembangkan tujuan hidup saat mereka mulai berkomitmen terhadap kepercayaan, prinsip, atau nilai tertentu. Yang kedua, arah dan tujuan. Para ahli setuju bahwa seseorang yang memiliki tujuan selalu memiliki arah. Dalam hal ini, tujuan hidup berperan sebagai kompas kehidupan. Seseorang yang memiliki tujuan hidup mengetahui kemana mereka akan pergi, apa yang akan mereka lakukan, dan apa yang akan mereka capai. Yang ketiga adalah bermakna secara personal. Bermakna secara personal berarti tujuan hidup sangat penting bagi kehidupan seseorang dan mempengaruhi pikiran dan perilaku dalam banyak situasi. Sedangkan seseorang seringkali memiliki tujuan yang bermakna, namun kurang memberikan makna dalam kehidupannya.
Yang keempat, keinginan untuk berkontribusi pada dunia luar. Dengan melakukan aktivitas demi kepentingan orang lain, seseorang dapat meningkatkan kesejahteraannya. Karena dengan melakukan aktivitas tersebut, seseorang terlibat dengan dunia dan lingkungannya, membuatnya memiliki kemungkinan lebih besar untuk mendapatkan dukungan sosial dari lingkungannya. Atribut selanjutnya yaitu Accelerated Learning Technique. Berasal dari bahasa Inggris yang berarti teknik belajar akselerasi atau bermakna to happen or to make something happen faster or earlier than expected, yaitu menyenangkan atau membuat sesuatu menyenangkan, cepat, dan bergairah. Accelerated learning adalah sebuah sistem yang menyeluruh untuk mempercepat dan meningkatkan rancangan dan proses belajar berdasarkan pada penemuan atau penelitian tentang otak yang membuktikan dan meningkatkan kembali efektivitas belajar yang menghemat waktu dan biaya dalam proses belajar. Ada beberapa prinsip dasar accelerated learning. Belajar melibatkan seluruh pikiran dan tubuh, belajar berkreasi, bekerja sama membantu proses belajar, learning come from doing the work itself. Pembelajaran berlangsung pada banyak tingkatan secara simultan. Hal-hal yang konkret akan lebih mudah ditangkap daripada yang abstrak. Dan belajar dari mengerjakan pekerjaan itu sendiri. Kemudian, atribut selanjutnya communication skill and presentation skills. Communication skill atau keterampilan berkomunikasi adalah suatu keahlian, kemampuan, atau kepandaian seseorang dalam berkomunikasi dengan orang lain. Keterampilan komunikasi sangat penting untuk pengembangan karir, intelektual, dan keterlibatan dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara public speaking adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk berbicara di depan umum dengan benar, sehingga pesan dapat dengan jelas tersampaikan dan tujuan bicara dapat dijelaskan. Manfaat public speaking. Semakin terampil berbicara di depan umum, menumbuhkan rasa percaya diri, sarana untuk mempromosikan diri dan gagasan atau ide, dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan berpikir. Presentation skill adalah kemampuan seseorang dalam berinteraksi dengan audiens, menyampaikan pesan dengan jelas, melibatkan audiens dalam presentasi, dan memahami pola pikir audiens. Leadership skills. Leadership berasal dari bahasa Inggris yaitu leader yang berarti pemimpin dan leadership yang berarti kepemimpinan. Pemimpin ialah orang yang ditunjuk dalam suatu organisasi atau kelompok tertentu. Kepemimpinan merupakan kekuatan untuk berkomunikasi dengan tegas dan mengilhami orang lain serta kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Kepemimpinan dapat memberikan arahan, kemampuan menyampaikan ide, membuat keputusan, menemukan solusi, berinovasi dan menginspirasi orang lain, mengelola perubahan, mendengarkan pendapat orang lain, dan mempertahankan dan membangun semangat dalam suatu tim. Kesuksesan kepemimpinan tergantung dari kecerdasan intelektual, emosional, motivasional, sosial, moral, dan spiritual. Kemudian self-marketing. Self-marketing adalah proses mempersiapkan diri dalam memproyeksikan cita personal yang sesuai melalui hal-hal yang seseorang katakan tentang diri sendiri melalui tulisan bahan. Self-marketing diperlukan agar orang lain dapat melihat seseorang sebagai orang yang pantas mendapatkan peluang yang dicari dan agar mereka dapat lebih mudah dalam melihat keahlian dari seseorang. Self-marketing sering disebut juga dengan istilah personal branding. Personal branding adalah sesuatu tentang bagaimana mengambil kendali atas penilaian orang lain terhadap kita sebelum ada pertemuan. Personal branding merupakan suatu pendekatan individu terhadap self-marketing. Melalui strategi personal branding, seorang pelaku usaha diharuskan untuk dapat membangun citra image dan identitas diri tertentu untuk mempengaruhi orang lain agar memiliki persepsi dan pandangan yang positif terhadap karakter, kepribadian, kemampuan, penampilan, maupun penawaran yang disampaikan. Tips meningkatkan self-marketing. Yang pertama, kenali diri kamu, tetapkan tujuan dan target, hilangkan kendala internal, lakukan yang terbaik, percaya diri terhadap diri kamu sendiri, membangun hubungan baik, proaktif, dan inisiatif. Yang terakhir, ada atribut negotiation skill and relationship building. Negotiation skill
dipahami sebagai proses di mana setidaknya satu individu mencoba untuk membujuk individu lain untuk mengubah ide atau perilakunya dengan menandatangani kontrak atau membuat keputusan tertentu. Jadi negosiasi adalah proses di mana setidaknya dua mitra dengan perbedaan kebutuhan dan sudut pandang perlu mencapai kesepakatan tentang hal-hal yang menjadi kepentingan bersama. Ada 3 komponen negosiasi. Yang pertama adanya proses, para pihak, dan adanya kesepakatan atau hasil negosiasi. Relationship building adalah pendekatan strategi fungsional dengan menciptakan nilai melalui pengembangan hubungan yang sesuai dengan seseorang lainnya. Hal-hal yang menguatkan relationship building. Yang pertama, saling menghormati. Yang kedua, kepercayaan dan keamanan. Yang ketiga, kerja tim. Dan yang keempat adalah rasa keakraban. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga apa yang dapat kalian lihat dan kalian simak dalam video ini dapat bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih.